Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini berisi hukum Taurat ke-10 adalah penggenapan dari seluruh hukum Taurat Musa kepada umat Israel dan kepada kita Israel kini. Fatalnya, keinginan manusia dipenuhi dengan nafsu. Nafsu ingin memiliki, nafsu ingin merebut, nafsu ingin menguasai. Maka kita sebagai orang Kristen juga seringkali mengalami masalah yang sama. Keinginan dunia yang begitu menggoda, begitu melemahkan iman orang percaya kita. Rasul Paulus di sini mengatakan, tidak hanya keinginan yang bersifat materi, melainkan juga seperti ambisi, keinginan pelayanan. Makna menginginkan, bukan banyak orang Kristen yang berkelakuan demikian, dan hal ini bagi Tuhan pun adalah kejahatan. Nafsu mengingini duniawi yang berkedok pelayanan, singkirkan keinginan untuk menjadi kaya. Orang yang menjadi kaya karena bekerja dengan keras, dengan orang ingin kaya tidaklah sama. Dan ingin menjadi kaya ini yang dilarang Alkitab. Tugas orang Kristen adalah bekerja dan berusaha sekeras mungkin dengan tujuan bukan hanya untuk pemenuhan diri dan keluarga, melainkan juga untuk melayani, menolong orang yang berkekurangan. Keinginan untuk menjadi kaya, Alkitab telah mengatakan orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 9 hingga 10. Saudara-saudari, makna menginginkan, melihat orang yang sudah terlalu berambisi, baru begitu ingin menjadi kaya, akhirnya nafsunya mengalahkan nalar yang sehat. Sudah punya 2 toko, itu pun tidak seberapa ramai dan berhutang, masih membeli 1 ruko bukan dengan uangnya sendiri, melainkan hutang bank. Karena ingin menjadi kaya, karena gengsi, akhirnya hidupnya terus dikejar hutang, stres, tidak bisa tidur, yang bisa merusak kesehatan diri kita sendiri. Di Eropa Barat setelah pengaruh reformasi, banyak petani, pengrajin, pedagang bekerja begitu keras sesuai mandat yang ditetapkan oleh Alkitab. Tidak bermalas-malasan, bekerja penuh tanggung jawab demi kemuliaan Tuhan saja. Gaya kehidupan yang foya-foya boros, berpesta, berdansa, berjudi dilarang keras, akhirnya menciptakan banyak para milioner. Orang berhemat akhirnya memiliki banyak tabungan yang akhirnya digunakan untuk berusaha. Saudara-saudari, yang dilarang dalam hukum Taurat yang ke-10 ini adalah nafsu atau keinginan yang membabi buta, mengingini atau menguasai milik orang lain secara tidak sah atau secara tidak sehat. Orang yang terus dikuasai oleh nafsunya tidak akan pernah merasa puas, baik sudah memiliki istri, sudah memiliki keluarga, sudah memiliki usaha dan pekerjaan, sudah memiliki usaha yang berkembang, tapi nafsu ingin memiliki lebih besar masih selalu ada dalam diri umat manusia.
Oleh karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk selalu bersyukur dan menerima segala sesuatu yang sudah kita miliki sebagai bukti bahwa Allah memberkati kita. Harus ada dua cara dalam mengantisipasi keinginan untuk memiliki banyak hal. Yang pertama adalah mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Yang kedua, harus ada ketetapan hati untuk berkata kepada Tuhan, cukup, ya cukup. Cukup ya cukup. Tidak perlu harus membabi buta memiliki yang harus dimiliki orang lain. Apa yang sudah ada harus kita syukuri sebagai bentuk bahwa Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan memberkati kita untuk tidak mengingini lebih dari yang seharusnya, namun mensyukuri apa yang sudah kita terima dan kita miliki dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami untuk mengendalikan diri kami. Tidak harus memiliki semuanya, tetapi mensyukuri apa yang sudah ada. Kiranya kami semua diberkati oleh-Mu untuk melihat dan mensyukuri apa yang sudah kami miliki lebih dari yang seharusnya kami terima. Kiranya Roh Kudus-Mu memandu kami untuk selalu bersyukur dan menerima segala sesuatu dengan rasa cukup, sehingga hidup kami tidak membabi buta untuk memiliki semua hal. Terima kasih ya Bapa, berkati hidup kami hari ini, berkati keluarga kami, berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Shalom.